Puji Tuhan, kita sudah sampai ke pelajaran yang ketujuh dalam pola hidup dalam keluarga Allah. Dan hari ini kita membahas tentang satu hal yang menurut saya sangat penting sekali dan sangat umum sekali, yaitu tentang ketertiban, khususnya ketertiban di dalam jemaat. Nah, saudara, kalau kita melihat gambar ini, apa yang saudara pikirkan? Ya, melihat gambar yang tertera ini, saudara. Mungkin saudara melihat pengemudi yang tidak tertib, yang semaunya sendiri, yang tidak ada pengendalian diri, melanggar peraturan lalu lintas, melawan arus. Saudara, tentunya hal ini membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan pengemudi lainnya, ya. Nah, kalau saudara lihat gambar yang kedua yang ditayangkan, saudara, apa yang saudara pikirkan? Tentu berbeda dengan gambar yang pertama tadi ya, foto yang pertama yang semeraut, yang kacau, saudara. Tetapi ini adalah gambar yang tertib, yang teratur. Ini adalah gambar atau foto masyarakat di Palangkaraya yang diajak untuk tertib di dalam berlalu lintas. Nah, saudara, apa sih definisi dari kata tertib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tertib adalah tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan. Jadi tertib ini merupakan aturan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan teratur, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Nah, lawan kata dari tertib, ya, antonim dari tertib adalah apa? Berantakan, acak-acakan, semerawut, buruk, kacau. Itulah lawan kata dari tertib, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, penciptaan alam semesta itu dilakukan oleh Tuhan secara teratur dan secara tertib sekali. Hari pertama misalnya Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan antara air dengan daratan. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit pada cakrawala, yaitu untuk memisahkan siang dan malam. Dan pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang. Dan hari yang keenam Tuhan secara khusus menjadikan manusia. Baru pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Jadi kita lihat, saudara, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan penuh ketertiban dari hari pertama sampai hari keenam. Tidak bolak-balik, saudara, tidak terbolak-balik. Nah, ketertiban juga harusnya ada di dalam gereja Tuhan. Memang gereja itu adalah sebuah organisme. Namun gereja juga membutuhkan sebuah aturan, sebuah ketertiban, sebuah organisasi, saudara. Bayangkan kalau di dalam suatu ibadah saja misalnya, tidak ada ketertiban, tidak ada yang mengatur, ya. Siapa yang boleh menyampaikan firman Tuhan, atau siapa saja yang boleh memimpin pujian, siapa saja yang tergerak untuk berdoa, atau melakukan banyak hal di dalam gereja. Bayangkan, saudara, betapa kacaunya ibadah di gereja tersebut. Nah, saudara, Paulus pernah menertibkan jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus ini sebetulnya penuh dengan karunia-karunia Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Namun sepertinya kurang tertib di dalam melakukan segala mempraktekkan karunia-karunia tersebut. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 39 sampai ayat 40, Paulus mengatakan demikian, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya karunia-karunia rohani ini bekerja secara luar biasa di dalam jemaat di Korintus, saudara. Tetapi ayat yang ke-40, Paulus berkata begini, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya harus dengan tertib. Walaupun karunia-karunia itu bekerja secara dahsyat di dalam jemaat di Korintus, tetapi Paulus melihat ada kekacauan, ada kekurang tertiban sehingga Paulus menertibkan jemaat di Korintus ini. Nah, kita akan melihat hari demi hari dalam pelajaran yang ketujuh ini tentang ketertiban di dalam jemaat.
Di hari yang pertama kita akan melihat dasar dari ketertiban dalam gereja Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak menyenangi kekacauan, melainkan suka dengan ketertiban. Dari kisah penciptaan tadi yang saya sampaikan, kita sudah melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang tertib. Nah, demikian juga di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadahnya, Tuhan menyuruh Musa misalnya dalam perjanjian lama membuat kemah suci yang sangat tersusun rapih, ya, dari pelataran, masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus, dengan perlengkapannya masing-masing sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam 5 kiasan gereja yang sudah kita pelajari bersama-sama di pelajaran pertama, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus, keluarga Allah, rumah Allah, mempelai Kristus dan laskar Kristus, kita melihat bahwa satu unsur yang sama dari 5 kiasan gereja tersebut yaitu apa? Adanya keteraturan, adanya ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau power atau kuasa, kasih, dan ketertiban. Jadi ada 3 hal, saudara. Power, kuasa, kekuatan. Yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Ketertiban dalam bahasa aslinya disebutkan dengan sopronismos, ya, sopronismos. Yang salah satu arti dari sopronismos adalah dapat menahan diri atau apa? Self control. Jadi kita lihat di sini, saudara. Ada kuasa, ada kasih, ya, ada kuasa dan ada kasih, diseimbangkan dengan apa? Antara kuasa dan kasih ini diseimbangkan dengan penguasaan diri. Arti kata ketertiban dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi dalam bahasa terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan dapat menahan diri atau dalam bahasa Inggris self control. Jadi kuasa tanpa kasih, saudara, itu akibatnya jadi otoriter. Ya, kuasa tanpa kasih orang jadi otoriter. Tetapi kasih tanpa kuasa itu powerless. Nah, jadi yang membuat gereja itu, saudara, hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kuasa adalah apa? Keseimbangan antara kasih dan kuasa itu melalui ketertiban, yaitu melalui penguasaan diri. Nah, di dalam gereja lokal, gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Jakarta, kita juga memiliki keteraturan demi ketertiban. Ada organisasinya juga. Yang pertama dengan adanya kepemimpinan dalam gereja sebagai suatu tubuh yang rapi tersusun. Ada penatua-penatua yang bertanggung jawab atas keseluruhan gereja MDC Jakarta. Ada juga gembala-gembala satelit yang bertanggung jawab atas anggota jemaat di satelit masing-masing. Adanya gembala-gembala wilayah yang bertanggung jawab atas beberapa kelompok kesan. Dan adanya pemimpin-pemimpin kesan yang bertanggung jawab atas anggota-anggota kesan. Ya, jadi kita melihat ini sebuah struktur yang rapih, yang tersusun, saudara, supaya gereja ini boleh bertumbuh dengan sehat. Nah, pada hari yang kedua kita melihat bahwa menertibkan itu bukan menghancurkan. Saya ulangi, menertibkan bukan menghancurkan, bukan menghukum. Salah satu fungsi firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, ada unsur mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, demikian juga seharusnya ketika kita menertibkan seseorang, seharusnya ada unsur yang disebutkan tadi, unsur mengajarnya, unsur menyatakan kesalahan, bukan menyalahkan, saudara, menyatakan kesalahan. Unsur memperbaiki kelakuan dan mendidik orang tersebut yang ditertibkan tersebut dalam kebenaran firman Tuhan. Contohnya seorang anak ditertibkan, ya. Misalnya anak itu tiap hari main games terus, ya, setiap jam main games terus, saudara. Ya, ketika anak itu ditertibkan, si anak tuh harus sadar bahwa dengan main game terus-menerus setiap hari, dia kemungkinan besar ya tidak akan naik kelas, gitu ya. Dan kita harus mengajar bahwa tugas utama anak itu bukan bermain. Tugas anak itu yang utama adalah belajar.
Nah, si anak tentunya harus diajar bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Bukan berarti main nggak boleh, boleh saja, tapi harus membagi waktu. Prioritas yang pertama adalah belajar, dan main tentunya boleh saja di waktu-waktu yang senggang, mungkin di weekend gitu ya saudara ya. Dan si anak harusnya nantinya memiliki gaya hidup yang sehat untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, oleh karena itu, tujuan penertiban adalah yang pertama, supaya orang itu sadar dan berubah. Supaya orang itu sadar dan berubah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ya, malu dalam bahasa Yunani di sini disebut entrepo, berasal dari kata trepo, artinya ya kita harus mengalihkan, memutarbalikkan arah kehidupan mereka, ya supaya sadar dan berubah arah kehidupannya. Yang kedua, tujuan penertiban adalah supaya orang itu memiliki iman yang sehat. Dalam Titus 1 ayatnya yang ke-13, kesaksian itu benar. Karena itu apa? Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Jadi kalau kita dengar ada orang-orang yang tidak sehat imannya, ya kita harus menegur orang tersebut supaya menjadi sehat di dalam imannya. Dan yang ketiga adalah dipulihkan kembali ke jalan yang benar, ya, berubah arah kembali ke jalan yang benar. Dan yang keempat, tujuan daripada penertiban adalah tidak turut dihukum bersama dengan dunia. Saudara, kita tahu kalau kita melakukan kehidupan kita di luar firman Tuhan, di luar kehendak Tuhan, kita akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Alangkah bodohnya kalau sudah menjadi percaya Yesus tapi hidupnya nggak berubah, saudara. Nah, inilah 4 tujuan dari penertiban gereja. Baik saudara, setelah kita tahu tujuan penertiban, maka hari yang ketiga kita belajar hal-hal apa yang perlu ditertibkan. Ada 6 hal yang perlu ditertibkan menurut buku yang kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu ajaran sesat. Ya, ini bahaya sekali saudara, ajaran sesat, dan kita tahu bahwa pada akhir zaman banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 A, bagian A, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan saudara. Dan ini bisa membuat iman seorang menjadi goyah. Contohnya saudara ya, beberapa tahun yang lalu itu sangat populer sekali tentang pengajaran tentang nama Allah. Katanya nggak boleh pakai nama Allah, ya harus pakai nama panggilan Yehova dan segala macamnya. Nah, saudara, orang-orang tersebut ya kita panggil dan kita berikan pengertian. Bahkan saudara, kita memanggil ya pembicara hamba Tuhan yang kompeten untuk menjelaskan hal ini dari sudut pandang bahasa maupun dari sudut pandang teologi ya, terhadap beberapa jemaat yang mengajarkan bahwa kita nggak boleh menggunakan kata Allah. Sudah bayangkan kalau kita tidak boleh menggunakan kata Allah, Alkitab itu banyak sekali yang menuliskan kata Allah. Ya, saudara, ini adalah ajaran-ajaran yang kurang sehat, di mana akhirnya kita panggil dan kita berikan pengertian kepada orang-orang tersebut dan kepada jemaat secara umum supaya mereka tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat ini, ya. Dan yang kedua yang harus ditertibkan adalah perpecahan. Ini bahaya juga sudah perpecahan ini. Roma 16 ayat 17b, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Sekali lagi nih, jemaat di Korintus tadi selain banyak karunia-karunia yang bekerja luar biasa, juga ada dosa bahaya perpecahan. Di 1 Korintus 3 ayat 3-4 Paulus berkata demikian. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani, artinya belum dewasa secara rohani. Ada perpecahan di sini.
Ada pengikut Paulus, ada pengikut Apolos, saudara. Ini bahaya banget ya, saudara ya. Ayat yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Mereka hanya pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi hati-hati saudara, jangan mengidolakan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, saudara. Mereka semua adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita membuat blok-blok, grup-grup gitu ya. Oh ini penggemar hamba Tuhan ini penggemar hamba Tuhan B gitu saudara. Nah itu berbahaya, itu akan mengakibatkan perpecahan. Yang ketiga adalah percabulan dan yang keempat sekaligus saya bahas adalah fitnah. Karena ayatnya sama dari 1 Korintus 5 ayat yang 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebutnya dirinya saudara. Ya saudara, ini saudara seiman ya. Adalah orang cabul, ya, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, ya, orang cabul, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Hati-hati dengan bahaya percabulan. Contoh percabulan pada hari-hari ini yaitu apa saudara? Menyebar pornografi, gambar-gambar porno saudara. Saya pernah dengar ada seorang anggota kesan gitu ya, dikirimin ya oleh teman seiman, tapi bersyukur bukan dari gereja kita ya saudara, dikirimi dari teman seimannya yang bukan segereja itu gambar-gambar yang porno, apakah sengaja atau tidak saya nggak tahu saudara, tapi itu adalah bahaya percabulan juga, bahkan juga melakukan mungkin pelecehan seksual, ya banyak sekali terjadi pelecehan seksual nggak secara langsung sih, melalui kata-kata, ya saudara, itu merupakan bahaya percabulan yang harus dihindari. Ya, dan fitnah itu berkata hal yang tidak benar terhadap saudara seiman kita. Itu yang harus kita betul-betul hati-hati. Yang kelima adalah saudara, sikap tidak bertanggung jawab ya. 2 Tesalonika 3 ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi hati-hati dengan orang yang hidupnya nggak bertanggung jawab, nggak kerja, saudara, bahaya sekali. Yang kelima adalah sikap memberontak, ya, memberontak kepada pemimpin, memberontak kepada firman Tuhan, seperti tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Nah, hari yang keempat adalah langkah-langkah penertiban. Kalau tadi kita sudah tahu tujuan penertiban, hal-hal yang perlu ditertibkan. Nah, hari yang keempat adalah bagaimana sih langkah-langkah penertiban? Ingat saudara, kehendak Tuhan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Demikian pula dalam penertiban harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya, ingat tujuannya bukan untuk menghancurkan, menghakimi, melainkan untuk menyadarkan dan membuat orang itu berubah. Ya, nah konsepnya bagaimana di dalam melakukan peneguran itu atau ketertiban itu? Itu tertulis dalam Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini jelas sekali sudah langkah-langkahnya, step-stepnya. Dikatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah berapa? 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Ya, jadi kalau ditegur 4 mata, dia bertobat, oke, kita sudah selesai. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi bawa saksi. Kalau orang itu masih tidak terbuka, ya, tidak mau mengakui, bawa saksi. Sudah. Ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya, sampaikan kepada para pemimpin jemaat. Dan jika ia tidak juga mau mendengarkan jemaat, para pemimpin jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya jangan disingkirkan ya, kita berdoa buat orang tersebut karena orang itu sepertinya belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, 4 langkah dalam penertiban tadi kita sudah baca ayatnya. Kesimpulannya yang pertama yaitu menegur secara pribadi, 4 mata. Kedua, menegur dengan membawa saksi. Yang ketiga adalah menyampaikan masalahnya kepada jemaat, ya, para pemimpin jemaat lah, saudara. Yang keempat, ya, mengucilkannya dalam arti menganggap orang tersebut sebagai orang yang belum bertobat. Nah, hari kelima, saudara, atmosfer di dalam penertiban atau sikap hati kita dalam penertiban. Ingat tadi kehendak Tuhan harus dilakukan dengan cara yang benar tadi ya.
Dan tentunya dengan sikap hati yang benar, atmosfer yang benar. Antara lain ada 5 sikap hati nih. Yang pertama itu dengan lemah lembut, jangan kasar, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Ya. Kemudian dengan hati yang apa? Berduka cita, bukan hati yang senang, enggak, saudara. Hati yang berduka cita, ya, seperti hati yang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita menegurnya dengan menangis, saudara. Ya. Dan yang ketiga, tidak menganggapnya sebagai musuh. Ya, jangan anggap wah dia udah jadi musuh. Enggak, kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara yang sedang kehilangan, terhilang, saudara ya. Dan yang keempat, tetap kita harus tegas, tidak kompromi. Ya, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Jadi kita harus tegas, saudara, dalam hal ini. Dan yang kelima ini penting sekali, yaitu kita harus siap memiliki hati yang mau mengampuni, mau menerima mereka, mau memeluk mereka, mau memulihkan mereka yang hidupnya sedang ditertibkan. Nah, ini atmosfer yang perlu dibangun dalam kehidupan kita, saudara ya. Ingat, kita bukan hakim. Ya, kita tidak berhak menghakimi orang lain. Tapi kita belajar untuk menegur, menertibkan, mengasihi, dan mengampuni mereka. Nah, kita masuk ke hari yang terakhir, hari yang ke-6. Nah, ini kasus khusus nih, saudara. Bagaimana kalau yang ditertibkan itu adalah seorang leaders, pemimpin. Ya, mungkin pemimpin kesan, gembala wilayah, gembala satelit, saudara, atau penatua sekalipun, saudara. Ya. Nah, saudara, pemimpin juga manusia, bisa bersalah. Namun kita harus hati-hati dalam menertibkan para pemimpin. Karena ini kan dampaknya besar sekali, saudara ya. Artinya bukan berarti kita excuse, enggak. Tetapi kita perlu berhati-hati di dalam menertibkan seorang pemimpin. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 dikatakan penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tentunya kita perlu menghormati, respect terhadap para pemimpin-pemimpin yang mengajar, yang berkhotbah, saudara. Tapi ingat, mereka juga tidak luput ya dari kesalahan. Nah, 4 langkah dalam menertibkan para pemimpin ini, saudara ya. Misalnya pemimpin kesan gitu ya, atau gembala wilayah, atau koordinator pelayanan, saudara. Yang pertama adalah jangan mudah menerima tuduhan. Kalau saudara dengar kisah ya, atau cerita tentang kesalahan pemimpin, ya jangan cepat-cepat terima. Ya, kita harus benar-benar mendengar dengan baik. Kita harus juga mengkonfirmasi apakah itu betul atau tidak, ataukah itu hanya gosip, saudara. Kita perlu berhati-hatilah untuk para pemimpin ini ya, saudara. Yang kedua, kalau ternyata benar, ya pemimpin yang sudah dinasihati dan tetap tidak mau bertobat, saudara, ini harus betul-betul ditertibkan, ditegur, saudara ya. Jangan dibiarkan. Dan yang ketiga adalah penertiban ini harus dilakukan secara objektif. Jangan karena nggak senang, like, dislike gitu. Enggak, saudara. Harus dengan alasan, dengan bukti-bukti yang betul-betul bisa dibuktikan dengan benar ya, saudara. Dilakukan secara objektif. Dan yang keempat, ya tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di atasnya. Ada otoritas di atasnya yang bisa menertibkan. Misalnya pemimpin kesan, ya ditertibkan oleh gembala wilayah. Gembala wilayah misalnya ditertibkan oleh para penatua. Misalnya gembala satelit ditertibkan juga oleh para penatua. Nah, kalau penatuannya yang harus ditertibkan, ya ada sinode ya yang bisa menertibkan para penatua yang ada. Nah, saudara, sekali lagi ketertiban ini penting sekali di dalam kehidupan kita, di dalam berjemaat. Dan saya percaya kalau jemaat itu tertib, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan dan akan mengalami kasih Tuhan di dalam gereja, di mana kita bisa bertumbuh bersama. Saya berharap kita bisa mempraktekkan ketertiban ini di dalam kelompok-kelompok kesan kita, di dalam gereja, di satelit kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua dan maju terus di dalam pelajaran yang selanjutnya.